A. Pengertian modernisasi. Kata modernisasi dengan kata dasar modern berasal dari bahasa Latin modernus yang dibentuk dari kata mode dan ernus. Mode berarti cara dan ernus menunjukkan pada adanya periode waktu masa kini. Modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju. Menurut Wilbert Murray, modernisasi mencakup suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern dan politis yang menjadi ciri negara-negara barat yang stabil. Karakteristik umum modernisasi yang menyangkut aspek-aspek sosio-demografis masyarakat dan aspek sosio-demografis digambarkan dengan istilah gerak sosial atau social mobility. Artinya, suatu proses unsur-unsur sosial, ekonomis, dan psikologis mulai menunjukkan peluang-peluang ke arah pola-pola baru melalui sosialisasi dan pola-pola perilaku. Perwujudannya adalah aspek-aspek kehidupan modern, seperti misalnya mekanisme mass media yang teratur, urbanisasi, peningkatan pendapatan per kapita, dan sebagainya. B. Gejala dan ciri-ciri modernisasi. 1. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ditandai dengan adanya penemuan-penemuan baru di bidang iptek guna mencapai efektivitas dan efisiensi pekerjaan sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat. 2. Bidang ekonomi ditandai dengan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat atas barang dan jasa sehingga memunculkan perubahan besar atau industrialisasi dalam proses produksi ekonomi sehingga akhirnya terbentuk sistem ekonomi kapitalistik. 3. Bidang politik ditandai dengan kemajuan proses demokrasi negara-negara di dunia yang ditandai dengan pengakuan terhadap hak-hak sipil dan HAM. 4. Bidang sosial budaya ditandai dengan semakin kaburnya batas-batas budaya antar negara oleh karena kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi. 5. Bidang agama. Pada bidang agama, rasionalitas membuat masyarakat meninggalkan kepercayaan lama berupa animisme serta dinamisme. Adapun pada masyarakat tertentu, agama dan kepercayaan tidak menjadi hal yang penting lagi karena tidak dapat dibuktikan dengan nalar manusia. C. Pengertian globalisasi. Kata globalisasi sebenarnya merupakan serapan dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, globalization. Kata globalization sendiri sebenarnya berasal dari kata global yang berarti universal yang mendapat imbuhan -ization yang bisa dimaknai sebagai proses. Nah, jadi dari asal mula katanya, globalisasi bisa diartikan sebagai proses penyebaran unsur-unsur baru, baik berupa informasi, pemikiran, gaya hidup, maupun teknologi secara mendunia. Globalisasi juga bisa dimaknai sebagai proses di mana pengalaman kehidupan sehari-hari, ide-ide, dan informasi menjadi standar di seluruh dunia. Proses tersebut diakibatkan oleh semakin canggihnya teknologi komunikasi dan transportasi serta kegiatan ekonomi yang merambah di pasar dunia. Globalisasi mengacu pada suatu kondisi perubahan sosial di mana negara, wilayah, dan masyarakat saling terkoneksi satu sama lain. Dan adapun ciri khas dari era globalisasi
yaitu semakin kaburnya batas-batas geografis antar negara. Pertukaran informasi serta arus barang maupun jasa tidak lagi hanya dilakukan dalam cakupan negara lokal atau nasional saja, namun juga merambah lintas negara global atau internasional. Adapun globalisasi menurut Ahmad Suparman adalah sebuah proses menjadikan sesuatu benda atau perilaku sebagai ciri dan setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Dari pengertian globalisasi tadi, maka dapat dicontohkan salah satu dari globalisasi yaitu melalui media sosial. Dengan media sosial, kita dapat mengetahui peristiwa ataupun kejadian di suatu daerah maupun negara lain tanpa dibatasi batasan ruang dan waktu. D. Faktor-faktor pendorong globalisasi. 1. Faktor eksternal. A. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan sarana komunikasi yang semakin canggih merupakan salah satu bentuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong munculnya globalisasi. B. Kesepakatan internasional tentang pasar bebas. Mayoritas negara-negara yang ada saat ini menerapkan sistem ekonomi terbuka, seperti setiap negara bisa bekerja sama dengan negara lainnya. Hal ini menuntut adanya komunikasi yang semakin intensif antar negara-negara di dunia. C. Keberhasilan perjuangan pro-demokrasi atau politik dunia. Keberhasilan perjuangan pro-demokrasi di berbagai negara di dunia memberi inspirasi munculnya tuntutan, transparansi, dan globalisasi di sebuah negara. Salah satu penyebab munculnya demokratisasi adalah setelah runtuhnya Uni Soviet. D. Meningkatnya fungsi dan peran lembaga-lembaga internasional. Lembaga internasional tersebut seperti IMP, PBB, Palang Merah Dunia, ASEAN, WTO, yang membuka peluang bagi setiap negara untuk duduk bersama membahas masalah-masalah negara maupun perkembangan internasional. E. Perkembangan HAM di negara-negara belahan dunia. Perkembangan hak asasi manusia menuntut kepedulian masyarakat internasional untuk turut mempengaruhi upaya perlindungan maupun penegakan HAM. F. Kemudahan dalam migrasi. Saat ini, semakin banyak orang yang bermigrasi atau berpindah dari satu negara ke negara lain dengan berbagai macam tujuan, misalnya saja untuk bekerja, menuntut ilmu, wisata, dan berbagai macam keperluan lainnya. 2. Faktor internal. A. Ketergantungan sebuah negara terhadap negara lain. Negara yang berkembang sangat membutuhkan barang-barang dan jasa dari negara-negara maju untuk membangun negerinya. Demikian pula negara-negara maju perlu menjamin hubungan komunikasi dengan negara-negara lain guna mengekspor produk atau barang-barangnya. B. Kebebasan media. Kebebasan pers atau media sangat berperan penting dalam era globalisasi, sebab media merupakan penghubung antara sebuah negara dengan masyarakatnya ataupun antar negara dengan negara lain. C. Berkembangnya transparansi dan demokrasi pemerintahan. Kesadaran para pemegang kekuasaan dengan paradigma baru untuk menjadi pemimpin yang bersih, berwibawa, adil, dan transparan. Hal ini mendorong perubahan menuju pemerintahan yang transparan, yang memberi kebebasan dan jaminan bagi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan pengawasan. D. Berkembangnya cara berpikir dan semakin majunya pendidikan masyarakat. Hal ini menjadikan masyarakat semakin kritis terhadap berbagai informasi dan perkembangan dunia. Masyarakat semakin haus akan informasi, sehingga berbagai keadaan dunia mudah diketahui oleh masyarakat. Dampak modernisasi dan globalisasi. 1. Dampak positif. A. Perubahan tata nilai dan sikap.
Adanya modernisasi dan globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semua irasional menjadi rasional. B. Berkembangnya ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu, pengetahuan, dan teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah dan dalam beraktivitas dan mendorong untuk lebih berpikir maju. C. Tingkat kehidupan lebih baik. Dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. 2. Dampak negatif. A. Pola hidup konsumtif. Perkembangan industri yang pesat membuat persediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Dengan begitu, masyarakat mudah tertarik untuk mengkonsumsi barang dengan pilihan yang ada. B. Sikap individualistik. Masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju, membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. Kadang mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial. C. Gaya hidup kebarat-baratan. Tidak semua budaya barat baik dan cocok diterapkan di Indonesia. Budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli adalah anak tidak lagi hormat kepada orang tua, kehidupan bebas, remaja, dan lain-lain. D. Kesenjangan sosial. Apabila dalam suatu komunikasi, masyarakat hanya ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus modernisasi dan globalisasi, maka akan memperdalam jurang pemisah antara individu dengan individu yang lain stagnan. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial.